Pada tahun 1848, sebuah perjalanan panjang dimulai. Sebuah kapal berlayar dari Mauritius dan Amsterdam, membawa sesuatu yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Kapal ini membawa 4 biji kelapa sawit, yang akan menjadi cikal bakal industri besar di masa depan. 4 biji kelapa sawit dari Mauritius dan Amsterdam tiba di Indonesia. Benih-benih ini adalah hasil dari pertukaran benih yang dilakukan oleh para botanis dan peneliti pada masa itu. Mereka berharap bahwa tanaman ini akan tumbuh subur di iklim tropis Indonesia. Benih-benih ini ditanam di Kebun Raya Bogor, menandai awal mula keberadaan kelapa sawit di tanah air. Kebun Raya Bogor, yang didirikan pada tahun 1911, menjadi tempat yang ideal untuk menguji pertumbuhan tanaman ini. Para ilmuwan dengan cermat mengamati perkembangan kelapa sawit ini. Kehadiran kelapa sawit saat itu hanyalah sebagai tanaman hias di taman-taman. Tanaman ini ditanam di berbagai taman sebagai tanaman dekoratif, menambah keindahan lanskap dengan daun-daunnya yang eksotis dan buahnya yang unik. Belum ada yang tahu bahwa tanaman ini akan menjadi primadona di masa depan. Orang-orang yang mengunjungi taman-taman ini hanya melihatnya sebagai tanaman hias, tanpa menyadari potensi ekonominya yang luar biasa. Percobaan penanaman kelapa sawit secara komersial dimulai beberapa tahun kemudian. Para petani dan pengusaha mulai melihat potensi kelapa sawit sebagai sumber minyak yang berharga. Mereka mulai menanamnya dalam skala yang lebih besar, menguji berbagai teknik pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Pada tahun 1859, perkebunan kelapa sawit pertama didirikan di Banyumas, Jawa Tengah. Ini adalah tonggak penting dalam sejarah industri kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan ini menjadi model bagi perkebunan lainnya yang akan didirikan di seluruh negeri. Hasilnya menjanjikan, membuka jalan bagi ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia. Keberhasilan ini mendorong lebih banyak petani dan pengusaha untuk terlibat dalam industri ini, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tahun 1870 menjadi tonggak penting bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Pada masa itu, kelapa sawit mulai diperkenalkan sebagai tanaman komersial yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pemerintah kolonial Belanda melalui Agrarische Wet membuka peluang investasi swasta di sektor perkebunan. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi investor untuk mengelola lahan perkebunan secara lebih luas dan terstruktur. Perusahaan-perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, berlomba-lomba menanamkan modalnya di perkebunan kelapa sawit. Mereka melihat potensi besar dalam industri ini, terutama karena permintaan global yang terus meningkat. Perkembangan industri kelapa sawit semakin pesat dengan berdirinya pabrik kelapa sawit pertama di Sungai Liput, Aceh, pada tahun 1911. Pabrik ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan industrialisasi di sektor perkebunan. Pabrik ini memproduksi minyak kelapa sawit mentah yang menjadi komoditas ekspor penting bagi Indonesia. Minyak kelapa sawit mentah ini kemudian diolah lebih lanjut untuk berbagai keperluan industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejak saat itu, perkebunan dan pabrik kelapa sawit terus bertambah, menandai dominasi industri ini di Indonesia. Pertumbuhan ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga mengubah lanskap sosial dan lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, kelapa sawit telah menjelma menjadi salah satu sektor ekonomi utama di Indonesia. Dengan luas perkebunan yang mencapai jutaan hektar, kelapa sawit menjadi komoditas yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Industri ini menyumbang sekitar 3,5% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Angka ini menunjukkan betapa besar peran kelapa sawit dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya menghasilkan devisa yang signifikan bagi negara. Setiap tahun, jutaan ton minyak kelapa sawit diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar. Lebih dari 16 juta orang Indonesia menggantungkan hidup mereka pada industri kelapa sawit. Mereka bekerja di berbagai sektor, mulai dari perkebunan hingga pengolahan. Industri ini menyediakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pabrik, hingga sektor jasa dan transportasi. Dengan demikian, kelapa sawit berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
hingga sektor jasa dan transportasi. Selain itu, industri ini juga mendorong perkembangan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Kelapa sawit juga menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani kecil di seluruh Indonesia. Mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan menjual hasil panen ke pasar lokal maupun internasional. Dengan demikian, kelapa sawit tidak hanya penting bagi ekonomi nasional, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat. Di balik gemerlapnya keuntungan ekonomi, industri kelapa sawit menyisakan masalah serius. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang masif telah menyebabkan deforestasi dan hilangnya habitat bagi satwa liar. Hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati terancam punah. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia di perkebunan kelapa sawit berdampak buruk bagi lingkungan. Bahan kimia ini mencemari sumber air dan tanah, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Pembakaran lahan untuk membuka lahan perkebunan juga menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim. Section 5. Konflik di balik pohon sawit, perebutan lahan, dan hak masyarakat. Ekspansi industri kelapa sawit seringkali memicu konflik agraria. Masyarakat adat dan petani kecil tergusur dari lahan mereka akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat lokal sering terjadi, menimbulkan ketegangan sosial dan kekerasan. Kehadiran industri kelapa sawit juga membawa perubahan sosial di pedesaan. Struktur sosial masyarakat yang sebelumnya berbasis pada pertanian tradisional berubah menjadi buruh perkebunan. Kesenjangan sosial antara pemilik modal dan buruh tani semakin lebar. Section 6. Menjawab tantangan, tanggung jawab sosial perusahaan kelapa sawit. Menyadari dampak negatif yang ditimbulkan, perusahaan-perusahaan kelapa sawit mulai menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR. Program CSR bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Program CSR perusahaan kelapa sawit meliputi berbagai bidang, seperti penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit juga mulai menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dalam operasional mereka. Section 7. Sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, upaya menuju industri yang lebih baik. Untuk memastikan kelapa sawit yang diproduksi berkelanjutan, Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO didirikan pada tahun 2004. RSPO merupakan organisasi nirlaba yang menetapkan standar global untuk produksi kelapa sawit berkelanjutan. Sertifikasi RSPO menjamin bahwa kelapa sawit diproduksi dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kelapa sawit yang bersertifikat RSPO diproduksi tanpa merusak hutan, mengeksploitasi pekerja, atau merugikan masyarakat lokal. Section 8. Konsumsi bijak, peran kita dalam masa depan kelapa sawit. Sebagai konsumen, kita memiliki peran penting dalam mendorong industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Pilihlah produk-produk yang menggunakan kelapa sawit berkelanjutan yang telah tersertifikasi RSPO. Dukunglah kampanye-kampanye yang mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan. Tingkatkan kepedulian kita terhadap isu-isu lingkungan dan sosial yang terkait dengan industri kelapa sawit. Dengan menjadi konsumen yang bijak, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan industri kelapa sawit yang lebih baik. Section 9. Masa depan kelapa sawit, antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Industri kelapa sawit memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Permintaan global terhadap minyak kelapa sawit terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi dunia. Namun, industri ini harus berubah. Keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi kunci utama. Inovasi teknologi, praktik-praktik berkelanjutan, dan penegakan hukum yang ketat harus terus didorong untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan.